Pemerintahan Trump sedang mengambil risiko besar di Iran. Dan Beijing memegang kartu truf dalam bentuk ini yang disebut unsur tanah jarang. Memutus pasokan dapat menimbulkan masalah besar bagi Amerika Serikat dan Taiwan. Pertanyaannya hanya apakah Xi akan memberi tekanan. Jika kita melihat secara lebih luas, jika kita memikirkan dunia yang sedang berperang secara umum, dan apa yang telah menjadi perhatian para perencana Pentagon selama beberapa dekade terakhir, itu adalah kawasan Indo-Pasifik. Suatu hari, Beijing akan mencoba menginvasi Taiwan, memicu spiral ekonomi yang akan membuat masalah saat ini akibat perang Iran tampak sepele jika dibandingkan. Selamat datang di abad ke-21 saat 20% minyak mentah melewati Selat Hormuz. Tapi sekitar 60% semikonduktor dan 95% semikonduktor kelas atas berasal dari Taiwan. Kekhawatiran utama yang sering kita bahas dan yang bisa membuat dunia yang sedang berperang benar-benar berubah menjadi Perang Dunia III adalah operasi yang terkoordinasi. Dari persahabatan tanpa batas Moskwa dan Beijing, satu menyerang Eropa Timur, lainnya menyeberangi Selat Taiwan. Hal ini memberi tekanan besar pada Amerika Serikat yang mungkin sudah dipimpin presiden baru dan punya kepentingan ekonomi besar di kedua wilayah itu. Prospek Eropa tampak lebih baik dalam jangka pendek dan menengah. Dalam jangka pendek, gangguan yang diciptakan sendiri oleh Rusia di Ukraina akan mencegah Kremlin untuk memobilisasi cukup banyak pasukan, setidaknya tanpa melakukan wajib militer untuk membuka front kedua, yang tentu saja merupakan risiko politik yang besar. Jika sekutu NATO Eropa memenuhi janji mengalokasikan 5% PDB untuk pertahanan, benua ini sendiri akan cukup kuat untuk menghentikan pasukan Rusia dalam jangka menengah. Kontribusi Amerika Serikat akan membantu memperlancar prosesnya. Namun, prospek di kawasan Indo-Pasifik tampak mengkhawatirkan dalam jangka pendek dan menengah. Dalam jangka menengah, Beijing akan membangun cukup banyak kapal pendarat untuk membuat invasi serius ke Taiwan menjadi mungkin. Dalam jangka pendek, Angkatan Laut Amerika Serikat menunjukkan mereka tak bisa langsung menguasai sebuah selat dalam semalam. Perlu dicatat, tak ada angkatan laut lain yang mampu menyaingi upaya Amerika Serikat di Iran. Perlu juga dicatat bahwa ada perbedaan besar antara mencoba memaksa sebuah rezim untuk turun dari kekuasaan dengan membom negara tersebut dibandingkan dengan mencoba memukul mundur invasi amfibi dengan cara yang sama. Namun, penggunaan kekuatan angkatan laut tidaklah mudah. Kekhawatiran ini adalah bagian dari perjudian yang mungkin memicu perang Iran sejak awal. Jika RRT mencoba menginvasi Taiwan, Iran bisa merasa terdorong bertindak di Timur Tengah saat Angkatan Laut Amerika Serikat terikat di kawasan Indo-Pasifik. Di Indo-Pasifik, karena tak ada kapal pendarat, Amerika Serikat tak khawatir dalam waktu dekat. Jika perkiraan intelijen benar, Beijing harus menunggu hingga 2027 agar masalah kapal pendarat teratasi. Jika Amerika Serikat menyingkirkan Iran dari persamaan pada 2026, Beijing hanya bisa diam menyaksikan. Angkatan Laut Amerika tak perlu khawatir terbagi di dua front. Itu mungkin mencegah Beijing menginvasi Taiwan sejak awal. Agar strategi itu berhasil, Amerika Serikat harus menghadapi dua tantangan besar. Pertama, Anda perlu kemenangan di Iran. Kedua, Anda harus segera pulih untuk menghadapi tantangan di Indo-Pasifik. Mari kita bahas dua tantangan itu sesuai urutannya. Perang ini sejak awal sudah jadi bencana politik bagi pemerintahan Trump. Perang ini memiliki awal yang paling tidak populer dalam sejarah jejak pendapat Amerika. Tidak terlihat efek dukungan publik yang bersatu di belakang pemerintah, dan semua terjadi sebelum harga bensin di Amerika Serikat melonjak. Itu baru dari sisi domestik. Belum lagi pendapat mitra internasional di luar Timur Tengah soal itu. Sungguh luar biasa bagaimana hal ini justru semakin memburuk seiring waktu. Saat perang dimulai, 38% warga Amerika yakin pemerintahan Trump telah menjelaskan tujuan AS di Iran dengan jelas. Anda mungkin mengira perang Iran yang ramai diberitakan 3 minggu terakhir akan membuat semuanya lebih jelas di sini. Namun, angka itu turun jadi 32%, menunjukkan narasi yang tidak konsisten dari pemerintahan Trump saat itu. Namun, jika kita hanya fokus pada sisi militer, situasinya jadi lebih beragam.
Persenjataan Iran, khususnya rudal balistik dan drone, mengalami penurunan signifikan. Peluncuran rudal kini jauh berkurang dibanding awal perang. Bahkan dalam data hampir tak terlihat lonjakan dari balasan Iran setelah serangan ke ladang gas South Pars miliknya. Dulu masuk akal untuk berpikir bahwa Iran mungkin sedang menghemat persediaan untuk serangan di kemudian hari. Lonjakan kecil itu menunjukkan seberapa besar cadangan Iran yang disisihkan. Tentu saja masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, tapi CENTCOM tampaknya puas dengan situasinya. Program nuklir adalah soal lain. Amerika Serikat baru saja mulai menyerang lokasi-lokasi tersebut, yang menunjukkan bahwa Pentagon percaya serangan pada bulan Juni lalu telah menghilangkan kapasitas apapun untuk segera membuat senjata nuklir yang mungkin dimiliki Iran. Namun, ada beberapa urusan militer yang lebih samar bagi Amerika Serikat. Salah satunya Selat Hormuz. Jika AEK tak bisa memaksa pembukaannya kembali, perang ini akan jadi kekalahan. Saya sudah jelaskan minggu lalu, alasan pembukaan kembali secara paksa masuk akal. Beberapa komentar menyiratkan bahwa saya mengatakan hal itu akan mudah. Saya tidak mengatakan begitu. Itu akan relatif mudah jika Amerika Serikat melemahkan pasukan Iran di pantai. Operasi-operasi itu baru saja dimulai, dan operasi tersebut harus berskala besar sebelum kapal tanker mempertimbangkan untuk melintasi selat. Awasi situasi itu. Terakhir, pemerintah Iran. Situasi ini lebih tepat disebut kekalahan pemerintah, tapi bukan kehilangan kekuasaan. Mantan pemimpin tertinggi, banyak orang kepercayaan seniornya dan sejumlah kerabat dekatnya telah wafat. Putranya seharusnya jadi pemimpin tertinggi sekarang, kecuali aku mulai kehilangan akal karena tak ada bukti dia masih hidup. Sekarang aku cenderung tetap menggunakan gambar orang-orangan, bahkan jika dia muncul. Jadi aku akan menggambarkan bagian konflik ini sebagai keberhasilan militer bagi Amerika Serikat. Namun pada saat yang sama tidak menghasilkan efek yang diinginkan di dalam Iran. Tapi kita tetap harus memberi nilai belum lengkap untuk ini, karena terkadang pemerintahan otoriter tampak aman sampai tiba-tiba tidak lagi. Singkatnya, meski situasi politik Amerika Serikat buruk, kondisi militernya cukup baik, walau bukan sukses besar. Kita ke pertanyaan kedua. AS perlu memulihkan diri sebelum berurusan dengan Tiongkok. Saya akan bahas masalah ini secara umum, karena di luar Pentagon tidak ada yang tahu seberapa parah masalahnya. Mari kita simpulkan saja, kondisinya buruk dan persediaannya masih perlu ditambah lagi setelah semua yang dihabiskan selama perang ini. Saya tidak menganggap pengisian ulang ini masalah keuangan. Meski dukungan terhadap perang Iran terbelah secara politik, ada kesepakatan bipartisan bahwa Amerika Serikat kekurangan logam. Masalah dengan Tiongkok kemungkinan besar muncul di pemerintahan presiden berikutnya, dan banyak Demokrat melihat Partai Republik lemah serta optimis dengan peluang mereka di 2028. Namun, masalah pembangunan cadangan baru muncul saat Tiongkok terlibat. Saya akan mengatakan itu dengan nada ironi, kecuali bahwa hal itu adalah hasil dari strategi yang disengaja dari Beijing. Masalah utamanya ada pada unsur tanah jarang. RRT tidak monopoli pasar, tapi punya kendali super mayoritas. Unsur tanah jarang dipakai di hampir semua barang bernilai tinggi rantai pasokan. Sekitar 1 dekade yang lalu, pasar unsur tanah jarang bernilai sekitar 9 miliar dolar. Namun, produk yang menggunakan unsur tanah jarang bernilai 7 triliun dolar. Ya, unsur tanah jarang dipakai di setiap senjata berteknologi tinggi buatan Amerika Serikat. Seperti rudal Tomahawk yang tampaknya dihabiskan Angkatan Laut dengan laju yang mengkhawatirkan. Strategi squeeze play didasarkan pada pembatasan ekspor unsur tanah jarang oleh Beijing. Amerika Serikat tidak dapat mengisi kembali persediaannya secara memadai dalam beberapa tahun ke depan. RRT menginvasi Taiwan dan Amerika Serikat harus menerimanya karena tak ada pilihan lain. Anda bisa mengatur tingkat masalahnya, tapi intinya tetap sama. Beijing menggunakan kendali atas unsur tanah jarang untuk secara drastis meningkatkan peluangnya dalam menyatukan kembali Tiongkok. Sekarang kita bahas inti videonya. Apakah ini benar-benar bisa berhasil dan apakah Beijing akan mencobanya? Produksi logam tanah jarang bukan soal kapasitas laten. Ini adalah soal kemampuan saat ini. Dulu, Amerika Serikat mendominasi perdagangan logam tanah jarang. Logam tanah jarang, meski namanya sebenarnya tidak terlalu langka. Logam tanah jarang ada dalam jumlah sangat kecil di seluruh dunia.
Kelangkaannya secara praktis disebabkan faktor ekonomi. Anda harus mengelola tambang besar dan mengawasi proses pemurnian agar hasilnya berguna. Sepanjang tahun 1980-an, Amerika Serikat adalah negara yang bersedia melewati semua rintangan itu. Tambang Mountain Pass di California memberi AS pangsa pasar sekitar 30%. Lalu, dua hal terjadi. Washington menerapkan regulasi lingkungan untuk membatasi proses pemurnian, sehingga biaya produksi domestik naik. Kedua, Tiongkok masuk pasar. Ini keputusan ekonomi dan strategis. Secara ekonomi, Beijing kurang memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Hal ini memungkinkan Tiongkok untuk menyaingi produsen lainnya dengan harga lebih murah. Jika sukses, negara lain akan menutup operasi mereka. Hal itu kemudian akan memberikan keuntungan strategis bagi Tiongkok. Logam tanah jarang akan setara dengan minyak Timur Tengah atau semikonduktor Taiwan. Jika semua orang bergantung pada produksi Tiongkok, Beijing dapat mengancam pemotongan pasokan demi konsesi politik. Itulah yang sebenarnya terjadi. Tiongkok perlahan menaikkan pangsa pasar. Tambang Mountain Pass dan tambang lainnya di Amerika Serikat ditutup. Pada 2010, 97% produksi ada di Republik Rakyat Tiongkok. Namun, ujian politik pertama yang sesungguhnya pun tiba. Krisis logam tanah jarang. 2010 sampai 2012. Bukan, ini bukan alur 5 edisi dari komik favoritmu. Pada 7 September 2010, kapal Tiongkok berwarna biru di layar Anda beroperasi di luar wilayah penangkapan ikan dekat Kepulauan Senkaku yang disengketakan. Penjaga pantai Jepang turun tangan memicu pengejaran berkecepatan tinggi yang Anda lihat sekarang. Saat dikejar, kapal Tiongkok menabrak beberapa kapal patroli penjaga pantai. Jepang akhirnya menangkap kapal pelanggar dan semua orang di dalamnya. Beijing tidak senang dan alat koersif yang digunakan Tiongkok adalah membatasi ekspor logam tanah jarang ke Jepang. Ini bertepatan dengan Tiongkok menaikkan biaya ekspor dan memangkas produksi sekitar 20%. Harga logam tanah jarang naik 10 kali lipat dari tahun lalu. Tanggapan dari negara-negara barat terutama datang dari Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Jepang berinvestasi di Linus Corporation Australia demi akses logam tanah jarang permanen. Tambang Mountain Well dibuka tahun berikutnya, dan untuk pertama kalinya Australia menjadi pemain penting di industri logam tanah jarang. AS mulai serius kembali ke pasar. Saat ini, pangsa pasar Tiongkok telah turun menjadi hanya sekitar 60% dari produksi. Meskipun yang patut dicatat, negara tersebut masih menguasai 90% industri pengolahan. Tiongkok berhasil membebaskan awak kapal tersebut, namun hal ini bisa menimbulkan efek domino yang merugikan kapasitas koersif jangka panjang negara itu. Pertanyaannya, apakah Tiongkok akan mencoba memberi tekanan seperti itu? Itu tentu akan menyimpang dari kebijakan yang biasa diterapkan Tiongkok. Fokus cari uang, jangan buat masalah. AS dan Tiongkok memang saingan, tapi hubungan mereka tak seperti perang dingin. Pertemuan puncak kedua pemimpin itu sudah biasa dan tidak mendominasi pemberitaan seperti pertemuan Reagan-Gorbachev di Islandia. Risiko kerugian Tiongkok berupa penurunan ekonomi signifikan. Gedung Putih tidak akan begitu saja menerima larangan ekspor logam tanah jarang. Mereka pasti akan membalas dengan paket tarif sebagai langkah saling balas. Dan Tiongkok pada akhirnya mungkin akan menemukan dirinya mengulangi krisis tahun 2010, di mana semua larangan itu justru mendorong investasi lebih lanjut di tempat lain. Dalam hal itu, krisis tahun 2010 mungkin telah menggagalkan potensi strategi tekanan hari ini, bahkan sebelum dimulai. Tambang Mountain Pass itu kini sudah beroperasi kembali, dengan proses restart yang cepat karena sebelumnya hanya menghentikan operasinya beberapa dekade sebelumnya. Tambang itu mendapat jaminan harga dari Pentagon, sehingga kita tetap aman meski pasar berubah. Meski Tiongkok masih menguasai sebagian besar pengolahan logam tanah jarang, perusahaan barat cukup menguasai untuk memenuhi kebutuhan militer. Ini bukan soal kapasitas, tapi kemauan pasar sipil menanggung harga lebih tinggi. Jika Tiongkok memulai perang ekonomi terbuka untuk menyeberangi selat, kemungkinan akan ada dukungan bipartisan untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan bagi militer, meski hal itu akan menjadi bencana ekonomi.
Selain itu, apapun yang tidak bisa didapatkan Amerika Serikat secara langsung, mereka bisa mulai mencari cara untuk mengimpornya melalui pihak ketiga. Tentu saja, kita baru-baru ini telah melihat negara lain menemukan cara untuk menghindari sanksi. Pikirkan betapa lebih mudahnya bagi sebuah negara yang merupakan pemain jauh lebih besar di pasar dunia. Tidak diragukan lagi, Beijing akan menerapkan pembatasan ekspor seperti itu begitu invasi hipotetis ke Taiwan sudah siap. Namun, memulai krisis lebih awal mungkin tak memberi efek yang diharapkan. Jadi, apa yang telah kita pelajari? Perang dengan Iran membuat Aikes Riku harus mengisi ulang stok senjatanya. Logam tanah jarang diperlukan untuk melakukan itu. Tiongkok mendominasi pasar logam tanah jarang. Tiongkok bisa menekan Amerika Serikat dan melakukan manuver untuk menunjukkan kekuatan atas Taiwan. Namun, manuver tekanan Tiongkok pada tahun 2010 mungkin telah membuat opsi itu tak lagi layak. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini, hari ke-27 produksi video berturut-turut. Sambil menunggu kabar dari saya, silakan tonton video tanya jawab saya di Lines on Maps Extra kemarin. Jika Anda suka video ini, silakan like, bagikan, dan subscribe. Sampai jumpa, jaga diri Anda.